kabarnya? Nah, tentu kalian sehat-sehat ya. Meskipun kalian belajar di rumah, Bumi harapkan kalian tetap sehat dan semangat. Nah, pada hari ini, Bumi sangat senang sekali bisa belajar bersama kalian, bisa belajar bersama mama papa. Pada pembelajaran hari ini, coba sekarang kalian persiapkan buku tulis kalian serta alat tulis, dan kalian mulai mendengarkan, memperhatikan, dan menyimak pembelajaran yang akan Bumi sampaikan ya. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membicarakan tentang pengamalan sila-sila Pancasila, kemudian lambang bilangan dan nama bilangan. Tema 1, subtema 1. Nah, Bu Wiwi akan mengingatkan tentang pembelajaran minggu kemarin tentang Pancasila dan simbolnya. Pancasila itu ada panca artinya 5 dan Pancasila artinya ada 5 sila. Sila pertama dilambangkan dengan gambar bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan sila kedua dilambangkan dengan rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dan sila keempat dilambangkan dengan gambar kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan sila terakhir, sila kelima, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang Bu Wiwi akan bertanya pada kalian, siapa yang senang membaca buku cerita di antara kalian? Wah, banyak sekali ya. Bagus. Nah, sekarang Bu Wiwi akan memberikan sebuah cerita untuk kalian semua. Dengarkan dengan baik-baik ya. Ceritanya berjudul Pengamalan Pancasila Keluarga Udin dan Mutiara. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 2 anak. Anak yang laki-laki bernama Udin dan anak perempuan bernama Mutiara. Keluarga Udin adalah keluarga yang baik. Mereka selalu berdoa bersama sebelum melakukan kegiatan. Mereka berdoa sebelum makan bersama. Kemudian mereka selalu bersama-sama pergi ke gereja pada hari Minggu. Nah, anak-anak, di sini keluarga Udin sudah mencerminkan pengamalan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak, Udin dan Mutiara adalah anak yang baik. Di rumah, mereka mau bermain bersama semua teman. Mereka tidak membeda-bedakan teman. Semua teman sama. Nah, Udin dan Mutiara
sudah mengamalkan sila dari Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada hari Minggu, keluarga Udin biasa melakukan kerja bakti bersama. Mereka membersihkan halaman, mencabuti rumput, membersihkan debu-debu, dan semuanya mereka lakukan dengan senang hati. Di sini, keluarga Udin sudah mencerminkan sila yang ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Pada saat liburan, keluarga Udin selalu mengadakan kegiatan. Mereka sebelum melakukan kegiatan selalu bermusyawarah. Kiranya tempat wisata mana yang cocok untuk dikunjungi. Dan setelah mencapai kesepakatan, baru mereka melakukan kunjungan wisata. Di sini keluarga Udin sudah mengamalkan sila dari Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak Udin dan Mutiara setiap hari selalu mendapat uang saku dari orang tuanya. Namun, mereka berdua dapat mengaturnya dengan baik. Mana uang yang ditabung, mana uang yang buat jajan. Nah, tindakan Udin dan Mutiara ini sudah mencerminkan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, ada contoh lain pengamalan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, misalnya, mengikuti lomba keagamaan, beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Sila yang kedua, memberikan sedekah pada pengemis. Sila yang ketiga, misalnya, menonton pertunjukan tari dari berbagai daerah bersama-sama. Dan contoh sila yang keempat, misalnya, pembagian tugas piket di kelas. Dan contoh sila yang kelima, pengamalan sila yang kelima adalah adil dalam membagi makanan pada kakak dan adik. Nah, anak-anak, Udin dan Mutiara mempunyai hobi membaca buku. Mereka punya banyak koleksi buku. Buku cerita, buku pengetahuan, buku komik. Nah, suatu hari mereka membaca buku cerita bersama-sama. Udin membaca buku cerita itu sampai halaman 121. Sedangkan Mutiara sampai halaman 21. Sekarang angka 21 itu terdiri dari 20-an dan 1 satuan. Di sini Bu Wi gambarkan adalah kotak. 1 kotak. Kemudian 1 kotak satuan dan sini ada 2 kotak puluhan. Jadi 20 ditambah 1 sama dengan
21. Kesimpulannya, angka 21 terdiri atas 2 puluhan satu satuan. Angka 21 terdiri dari 2 puluhan ditambah 1 satuan. Jadi 21 sama dengan 20 ditambah 1. Kita lihat angka 21. Angka 2 itu di tempat puluhan. Sedangkan angka 1 itu di tempat satuan. Nah, tadi Udin sudah membaca buku ceritanya sampai halaman 121. Angka 121, Bu Wiwi gambarkan di sini ada 10 kotak puluhan ditambah 2 kotak puluhan ditambah 1 kotak satuan. Jadi 100 ditambah 20 ditambah 1. Kesimpulannya, angka 121 terdiri atas 1 ratusan ditambah 2 puluhan ditambah 1 satuan. Angka 121 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 1. Kita lihat angka 121. Angka 1 di tempat ratusan, nilainya 100. Sedangkan angka 2 di tempat puluhan, nilainya 20. Dan angka 1 di belakang di tempat satuan, nilainya 1. Nah, kita masuk ke lambang bilangan dan nama bilangan. Nah, angka 21 itu disebut lambang bilangan karena ditulis dengan menggunakan angka. Sedangkan nama bilangan itu ditulis dengan menggunakan huruf. Jadi, perbedaan lambang bilangan dan nama bilangan adalah kalau lambang bilangan ditulis menggunakan angka. Kalau nama bilangan ditulis menggunakan huruf. Kita lihat contoh lain. Ya. 545 dibaca 545. 789 nama bilangannya dibaca 789. 321 itu berupa angka. Dibaca 321. 518 dibaca 518. 843 dibaca 843. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran yang Bu Wi sampaikan. Semoga kalian bisa paham. Nah, untuk lebih paham, kalian bisa belajar bersama Mama Papa dengan menggunakan sumber belajar dari buku tematik tema 1, subtema 1, halaman 29 sampai dengan 31. Bupena 2A, halaman 5 sampai dengan halaman 19. Dan buku rangkuman halaman 10. Nah, anak-anak, semoga
kalian tetap bisa belajar dan penuh semangat.